Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan kewarganegaraan Dr. Hijriani SH MH dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat kesehatannya. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Baik, itulah tadi video singkat perkenalan kami. Sebelum saya masuk ke dalam judul materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk kesadaran siswa tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan membahas topik seperti konstitusi, pemerintahan, politik, hukum, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, dan isu-isu sosial. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab. Inilah beberapa poin tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Untuk poin pertama, kesadaran dan identitas kewarganegaraan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin kedua, penguatan nilai-nilai demokrasi yang akan disampaikan oleh saudara Ali Wardana. Poin ketiga, keterampilan berpikir kritis yang akan disampaikan oleh saudara Rian Afandi. Poin keempat, penghargaan terhadap hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Iksa Hidayatullah. Dan poin terakhir, partisipasi dalam pembangunan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin 1, kesadaran dan identitas kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan dapat membantu generasi muda Indonesia dalam memahami dan menginternalisasi identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Melalui pembelajaran, siswa belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga diajak untuk menghargai keberagaman, budaya, etnis, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan pemahaman ini, generasi muda dapat mengembangkan identitas kewarganegaraan yang kuat dan menghayati semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Lanjut poin kedua, penguatan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi kepada generasi muda Indonesia. Mereka mempelajari tentang pentingnya partisipasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat, keadilan, dan respektabilitas dalam sistem demokrasi. Melalui pemahaman ini, generasi muda dapat menjadi warga negara yang aktif, berpikiran terbuka, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Berikut beberapa contoh dari penguatan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui simulasi pemilihan umum dan diskusi kelompok. Kedua, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti hak suara dan kewajiban mematuhi undang-undang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat melalui diskusi dan debat. Contoh terakhir, membuat generasi muda menjadi agen perubahan yang membawa perubahan positif dalam masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi semua warga negara. Untuk poin ketiga, keterampilan berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada generasi muda. Mata pelajaran ini mengajarkan siswa untuk memahami informasi dengan cermat, mengevaluasi argumen secara logis, menganalisis isu-isu sosial, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Keterampilan berpikir kritis ini memungkinkan generasi muda untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kontemporer, mampu membedakan informasi-informasi yang valid
dari yang tidak valid, dan berperan aktif dalam merumuskan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Poin keempat, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan membantu generasi muda Indonesia untuk memahami pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Siswa belajar tentang hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu seperti hak atas kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan berekspresi. Mereka juga diajarkan tentang perlunya menghormati hak-hak orang lain dan menentang segala bentuk diskriminasi. Dengan pemahaman tentang hak asasi manusia, generasi muda akan menjadi warga negara yang peduli dan berperan aktif dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Untuk poin kelima, partisipasi dalam pembangunan. Pendidikan ini juga dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Melalui pemahaman tentang tanggung jawab kewarganegaraan, generasi muda didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan sukarela, dan ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin teman-teman sekalian bertanya apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa dilakukan dengan selalu membayar pajak tepat waktu, tidak merusak fasilitas umum, ikut terjun dalam kegiatan pembangunan, kompak dan rela bekerja sama tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Saya selaku moderator. Dengan ini memohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa.